海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat tentunya. Minggu ini manga One Piece kembali rilis dan tentunya kebanyakan dari teman-teman opeler semua pasti sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui isi dari chapter 1058 kita kali ini. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan encrit-encritan bocoran untuk chapter 1058 yang baru saja keluar di hari ini. Isi bocoran untuk minggu ini tentunya akan kembali mengejutkan kita semua. Setelah sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa Yamato batal bergabung menjadi kru dari bajak laut topi jerami, serta dijadikannya Wano Kuni sebagai wilayah kekuasaan dari Yonko Luffy yang diakhiri dengan ditutupnya babak ketiga dari Arch Wano Kuni. Kini sebuah berita besar yang lebih menggemparkan lagi akan diumumkan pada chapter 1058 kita kali ini. Kira-kira kejutan seperti apakah yang akan terjadi nanti ya? Nah, sebelum kita masuk ke isi bocorannya, seperti biasa, terkhusus untuk nakama kapten, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1058 kita kali ini akan mendapatkan judul New Emperor atau Kaisar Baru. Dari judul di chapter ini sudah jelas akan berhubungan dengan para kaisar laut yang baru saja diumumkan. Kemungkinan chapter ini akan membahas salah satu dari keempat kaisar tersebut. Kemudian chapter kali ini juga kembali akan mendapatkan sebuah cover story yang mana kembali memperlihatkan si ilmuwan gila Chaser Clown. Chaser Clown meminta kepada anak-anak Germo agar dia ikut pergi bersama mereka. Ternyata inilah siasat Chaser Clown kenapa dia mau membantu anak-anak Germa. Karena dia ingin pergi dengan selamat dari kejaran anak-anak Big Mom bersama dengan mereka. Bocoran pertama untuk chapter kita kali ini adalah akan diungkapnya semua bounty terbaru dari kru bajak laut topi jerami. Dimulai dari sang kapten Monkey D. Luffy dengan bounty sebesar 3 miliar berry. Si pemburu bajak laut Roronoa Zoro mendapatkan bounty sebesar 1.101.000.000 berry. Kemudian ada sang kesatria laut Jinbe yang mendapatkan bounty sebesar 1,1 miliar berry. Lalu si kaki hitam Vince Moksanji mendapatkan bounty sebesar 1.032.000.000 berry. Si anak iblis Nico Robin mendapatkan bounty sebesar 930 juta berry. Sang penembak jitu Goldie Usopp mendapatkan bounty sebesar 500 juta berry. Cyborg Frankie mendapatkan bounty sebesar 394 juta berry. The Soul King Brook mendapatkan bounty sebesar 383 juta berry. Untuk si kucing pencuri Nami mendapatkan bounty sebesar 366 juta berry. Dan yang terakhir ada Tony Chopper mendapatkan bounty sebesar 1000 berry. Kenaikan bounty mereka semua tentunya mengacu pada tingkat kekuatan dan juga siapa orang yang telah mereka kalahkan pada perang di Onigashima lalu. Bukan cuma itu saja, dalam perang tersebut beberapa dari mereka pun juga ada yang mengalami peningkatan kekuatan yang cukup drastis, dan ini tentunya akan menambah tingkat keberbahayaan mereka bagi pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Selanjutnya, chapter ini juga akan memberikan informasi lebih lanjut tentang organisasi Cross Guild. Dikatakan jika Buggy bukanlah pemimpin sebenarnya dari Cross Guild. Pendiri organisasi ini adalah Buggy dan Crocodile. Mihawk menerima undangan untuk bergabung dan dia menerimanya. Alasan Buggy menjadi kaisar laut yang baru karena kesalahan dari angkatan laut, dan diinformasikan juga bahwa Buggy memiliki hutang besar dengan seseorang. Jadi benar dugaan kita selama ini bahwa Buggy diangkat menjadi seorang kaisar laut bukan karena kekuatannya, melainkan karena hokinya. Dan ini dibuktikan dengan adanya kesalahan dari pihak angkatan laut itu sendiri sehingga menjadikan Buggy sebagai Yonko. Tidak dijelaskan apa kesalahan yang dimaksud itu, namun yang jelas kini Buggy telah memiliki nama besar sebagai seorang kaisar laut sekarang.
Lalu ada berita mengejutkan lagi dari seorang Dracul Mihawk. Kini dia memiliki julukan baru, yaitu Mihawk si pemburu angkatan laut. Dijelaskan di sana bahwa ketika Mihawk tidak dapat menemukan bajak laut untuk diburu, maka dia akan memburu angkatan laut, dan karena itulah dia mendapatkan julukan si pemburu angkatan laut. Bukan cuma itu saja, ada beberapa nilai bounty lagi yang akan diungkapkan di sini, dan ini merupakan bounty dari member Cross Guild. Ada si pemburu angkatan laut, Mihawk, memiliki bounty sebesar 3.590.000.000 berry. Kemudian sang kaisar laut Buggy the Clown memiliki bounty sebesar 3.189.000.000 berry. Dan ada Sir Crocodile yang memiliki bounty sebesar 1.965.000.000 berry. Dengan nilai bounty yang cukup gila tersebut, maka bisa dikatakan bahwa organisasi Cross Guild ini adalah merupakan salah satu organisasi yang paling mengerikan di Laut Dunia Baru. Lalu di akhir chapter diperlihatkan para tentara revolusioner. Mereka terlihat sedang mendapatkan sebuah telepon, dan sepertinya itu adalah Sabo. Jika memang itu benar adalah Sabo, maka dengan ini telah dikonfirmasi bahwa Sabo benar-benar masih hidup dan selamat dari insiden yang terjadi pada pertemuan Reverie lalu. Kemudian ada hal mengejutkan lain yang akan terjadi di sini. Dikatakan bahwa Yonko Blackbird akan dimunculkan pada chapter ini. Nah, kemunculan Blackbird tadi menjadi penutup untuk entrit-entritan bocoran pada chapter 1058 kita kali ini. Dan untuk minggu depan, One Piece dikabarkan tidak akan rilis alias libur. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.